Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Sesumbar. Cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajria Ramadhani. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Lukas seorang anak satu-satunya dari keluarga Hadi Wijaya. Papanya berharap ia akan menjadi penerus bisnisnya kelak. Namun, Lukas memilih untuk menjadi seorang pegawai PNS. Ia ingin menjadi anak mandiri tanpa membebani kedua orang tuanya. Lukas memiliki kekasih hati, yaitu Winda, gadis yang selalu bersamanya di saat suka maupun duka. Ia berjanji setelah ia bekerja, Lukas akan segera melamarnya dan memboyongnya berbulan madu ke Paris, seperti impian Winda. Sebelum saya menceritakan kisah selanjutnya, saya harap kalian semua yang membaca tidak mencontoh apa yang dilakukan Lukas. Saat itu, Lukas dipanggil bekerja di salah satu kantor PNS di sebuah kota besar. Dengan ikhlas hati, ia harus pergi memenuhi panggilan itu dan meninggalkan orang tuanya, juga Winda kekasihnya. "Nak, bawalah ini untuk berjaga-jaga," kata papanya. "Pah, apa ini? Tidak perlu seperti ini. Tak akan terjadi apa-apa sama Lukas, Pah. Lagian, zaman gini masih percaya sama begituan. Tahayul," balas Lukas sambil membuka benda yang diberikan papanya. Ternyata papanya memberinya pegangan keris kecil, ukurannya sejari telunjuknya, dengan ditutupi kain mori putih. "Udah, nurut kata papa, bawa ini," paksa papanya. "Ya sudah, Lukas bawa ya, Pak. Mah, Lukas pamit dulu, mau ke rumah Winda, sekalian mau pamitan," katanya sambil mencium kedua tangan orang tuanya. "Hati-hati, Le," sahut ibunya, seakan-akan tak merelakan putra semata wayangnya itu pergi. Lukas pun berjalan menuju mobil dan melambai-lambaikan tangannya. "Dama, Pah, doain Lukas sukses ya," ujarnya sambil menyetir mobil, meninggalkan rumah kedua orang tuanya. Orang tua Lukas ini adalah orang Jawa, jadi papa dan mamanya percaya akan adat dan istiadat yang diterangkan sejak dulu. Apalagi papanya. Papanya ini termasuk salah seorang yang percaya akan kentalnya adat kejawen. Sebelum pergi dan meninggalkan kampung halamannya, Lukas menyempatkan diri untuk pergi ke rumah Winda. Ingin bertemu untuk terakhir kalinya dan sekaligus berpamitan. Saat sampai di rumah Winda, rupanya Winda sudah lebih dulu menunggu di depan pintu. "Hai sayang, lama nunggunya?" tanya Lukas sambil mencium kening Winda. "Enggak kok," jawabnya sambil tersenyum manis ke Lukas. Winda ini mempunyai wajah seperti bule. Maklum, ibunya orang Palembang dan ayahnya orang Jerman. Matanya yang indah, bulat berwarna coklat, disertai bulu mata yang panjang dan alis yang begitu tebal. Pipi yang merah merona, juga bibir tipis yang bila tersenyum manis membuat hati Lukas semakin jatuh cinta. "Aku mau pergi ke kota untuk bekerja, sekalian mau pamitan sama kamu. Tapi sebelum itu, kita pergi makan yuk ke tempat langganan kamu sama temenmu," ajak Lukas pada kekasihnya itu. "Oh, bakmi istimewa maksud kamu," balasnya sambil tersenyum. Lalu mereka berdua pun pergi ke tempat makan langganan Winda dan temannya. Sesampainya di sana, tempat itu sudah ramai pengunjung, hingga kursi pun penuh, dan pembeli lainnya banyak makan di luar sambil menggelar tikar karena tak kebagian tempat makan. "Sampai seramai itu ya?" tanya Lukas penasaran, karena sebelumnya Lukas belum pernah ke situ.
Iya, tiap hari gini sayang, ramai pengunjung. Tapi kata temanku, tempat ini pakai penglaris supaya warungnya rame, ujar Winda menjelaskan. Masa sih? Iya, rasa bakminya itu biasa aja, tapi selalu bikin nagih, ucap Winda meyakinkan. Ah, kamu tuh kebanyakan percaya sama temenmu. Gak ada yang begituan zaman sekarang. Tempat ini rame, mungkin karena rasanya yang enak, atau penjualnya terkenal ramah, sehingga selalu ramai pengunjung. Yuk turun. Lukas yang tak pernah percaya dengan hal seperti itu, berkata dengan sombongnya, sambil menggandeng tangan Winda menuju warung bakmi itu. Setelah selesai makan, Lukas mengantar Winda pulang dan berpamitan. Sayang, aku jalan dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik di sini, pesan Lukas. Hati-hati ya, nanti kalau aku ada waktu luang, aku pasti mampir ke kantor kamu di kota, balasnya. Lukas lalu berpamitan pergi dan mencium kening Winda sambil melambai-lambaikan tangannya. Ia pun melajukan mobilnya, meninggalkan keluarganya, Winda, juga kampung kelahirannya, menuju ke kota. Saat sampai di kota, ia langsung menuju rumah yang sengaja disewakan untuk pegawai PNS. Di situ ada Karto dan juga Susanto yang tinggal di sana menemani Lukas. Mereka bertiga pun sering makan bersama, bercanda tawa, juga menceritakan asal-usul satu sama lain. Ketika itu, Lukas ingin menaruh cucian kotor, namun ia tak tahu tempatnya karena baru pertama. Lalu Lukas bertanya pada seorang pengurus rumah itu, sebut saja Mang Dirman. Mang, saya mau menaruh pakaian kotor, nanti sore saya cuci, tapi di mana ya? Soalnya saya udah telat masuk kantor nih. Oh, di situ saja Den, sambil menunjuk sebuah tempat dekat sumur tua. Lalu Lukas pun segera menaruh keranjang pakaiannya di dekat sumur. Saat hendak mandi, Lukas melihat keranjang pakaiannya bolong hingga baju-bajunya jatuh di emperan sumur. Loh, kok tiba-tiba bolong gini? Tadi utuh. Ah, bodoh lah, udah telat kerja juga, ujarnya sambil berlalu. Dan ketika itu, matanya masih tertuju pada sumur tua itu. Seperti Lukas merasakan ada sesuatu di sana. Sampai pada jam istirahat di kantor, Lukas bersama kedua kawannya makan bersama di kantin. Di mana kantin itu juga banyak pegawai PNS lainnya yang makan di situ. Bro, makan sini, kata Karto sambil menggeret kursi yang ada di sebelahnya. Kamu kemana Kas semalam? Kok nggak ngumpul sama kita-kita? Tanya Susanto sambil mengunyah makanan di mulutnya. Tidur aku, habisnya capek semua badanku, jawab Lukas sambil menyantap makanan yang baru saja dihidangkan oleh ibu kantin. Oh iya, kamu semalam tidur di ruang tamu ya? Tanya Lukas pada Susanto. Iya, sering dia tuh ketiduran di situ sambil ngorok-ngorok, sahut Karto. Apaan sih? Enggak, aku tidur di kamar. Malah aku yang lihat kamu tidur di sofa sambil ngorok, jawab Susanto ngeyel. Aku juga tidur di kamar kok, balas Karto. Mereka bertiga pun saling tatap muka. Konon kata Karto dan Susanto, mereka sering menjumpai penghuni rumah itu yang kadang menyamar sebagai mereka berdua dan tidur di ruang tamu sambil ngorok. Tapi ngoroknya seperti menjerit merintih kesakitan. Namun mereka berdua tidak berani menceritakannya kepada Lukas. Takut kalau Lukas tidak betah tinggal di sana dan pergi dari rumah itu. Malamnya mereka berdua berkumpul bersama seperti biasa. Susanto setiap malam
merasa takut karena suasananya mencekam. "Aku tidur bareng kamu ya, Tok," pintanya merengek pada Karto. "Apaan sih? Enggak, kayak anak kecil aja," sahutnya meledek Susanto yang sedang ketakutan. "Kas, aku tidur sama kamu ya," pintanya yang sekarang berganti pada Lukas. "Enggak, tidur sendiri sana." Lalu mereka berdua pun tertawa melihat ekspresi di wajah Susanto. Tiba-tiba, tok tok tok, ada suara mengetuk pintu dari luar rumah. "Tuh kan, apa aku bilang?" ujar Susanto. "Ayo kita lihat, siapa tahu maling," sahut Karto. "Tok tok, mana mungkin maling mengetuk pintu dulu," seru Lukas sambil berjalan membukakan pintu. "Hati-hati, Kas," kata Susanto sambil sembunyi di belakang Lukas. Krek. Setelah Lukas lihat, ternyata tak ada siapa-siapa. "Itu Kas, dia berdiri di sana," kata Susanto, seperti ia melihat ada seorang laki-laki memakai pakaian adat Jawa sedang berdiri di pintu dapur. "Mana sih, Tok? Kamu tuh kebanyakan nonton film horor sih, jadi parno," sahut Karto. Udah, kita pastiin dulu, benar nggak yang dilihat sama Susanto? Ayo," ajak Lukas yang melerai perdebatan mereka, hingga mereka bertiga menyusuri sampai ke gudang. Tok tok tok, suara itu terdengar lagi. "Itu dia, Tok. Kas, dia mau memegangi kepalanya," Susanto berteriak ketakutan melihat penghuni rumah itu lagi. Namun, kedua temannya tak melihat siapa-siapa. Tok, halusinasi kamu tuh," ucap Lukas sambil mengecek sendiri ke arah yang menggedor pintu tadi. "Hei Kas, mau kemana kamu? Hati-hati," kata Karto. Setelah Lukas kembali mengecek, ternyata sama, tak ada siapa-siapa. Lalu ia kembali menemui temannya. Namun sebelum itu, Lukas sempat melihat lukisan seorang lelaki berpakaian adat Jawa. Lalu ia menghampiri lukisan itu. Seperti ada yang aneh, pikirnya dalam hati. Sorot mata lelaki dalam lukisan itu seperti bergerak, mengikuti arahnya. Setelah Lukas pergi meninggalkan lukisan itu, tiba-tiba kepala lukisan itu menjadi miring dan lehernya mengeluarkan darah. "Gak ada siapa-siapa, cemen kalian berdua, nyalinya kecil, masa takut sama begituan?" ejek Lukas pada kedua temannya. "Kas, jangan sumbar gitu kamu, kalau ketemu nanti baru tahu rasa kamu," ujar Susanto meyakinkan. "Ah, tahayul, ayo tidur," ajak Lukas sambil berlalu meninggalkan mereka berdua. Setelah Lukas masuk kamar, Susanto mengikutinya karena tak berani tidur sendirian. "Apa sih, Tok? Sana-sana," ujar Lukas. "Enggak, aku mau tidur di sini saja, takut," balas Susanto sambil sembunyi di balik selimut. Lalu Karto pun menyusul. "Aku juga ya, Kas. Kita tidur bertiga di sini," katanya. "Loh, sempit jadinya nih tempat tidurku." "Untuk malam ini aja, Kas," pinta Susanto. Lalu mereka bertiga tidur sempit-sempitan dalam satu ranjang. Namun keduanya menjadi kaget saat Karto tiba-tiba menggeram seperti macan. "Apaan sih kamu, Tok? Gak lucu," kata Lukas. Karto tetap menggeram dengan tatapan marah kepada Lukas. "Wah Kas, kesurupan nih anak. Cepat panggilkan Mang Dirman. Suruh panggilkan dukun yang biasa warga panggil," tutur Susanto. "Kok dukun sih? Emang gak ada yang lain?" sahut Lukas. "Ada sih Ustadz, tapi warga percaya pada dukun itu." "Udah sih sama aja, sana cepet,"
Lukas pun mencari Mang Dirman ke belakang. Setelah Mang Dirman memanggil dukun itu, tak lama dukun itu tiba di tempatnya. "Tok, yakin ini dukunnya? Kau masih muda banget. Kamu yakin dia bisa nyembuhin Karto?" tanya Lukas yang terheran kepada Susanto. "Mulutmu itu loh, kau mesti sumbar. Hati-hati, nanti dia dengar. Dia sudah terkenal di kampung sini dengan keahliannya," balas Susanto. Lalu mulut dukun itu mulai komat kamit, membaca mantra, dan mengitari seluruh isi rumah. "Siapkan bunga 7 rupa dan kopi setiap harinya, supaya kalian semua tidak diganggu oleh penghuni rumah ini," tuturnya sambil meminum air dalam gelas dan menyemprotkannya ke wajah Karto. Setelah Karto sadar, Lukas memulai pertanyaan yang membuat dukun itu marah. "Kenapa kita tidak sholat atau membaca Al-Quran saja? Kenapa kita harus menuruti kehendak penghuni rumah ini? Bukankah semua itu musyrik?" ucapnya kepada semuanya. "Beraninya kau anak muda menentang perintahku? Apa kau tidak percaya akan kehadiran mereka?" tutur dukun itu dengan nada marah. "Tahayul mbah, aku sama sekali tak percaya," balasnya sombong sambil menyunggingkan bibirnya ke atas. "Baiklah, aku akan membuka penglihatanmu sebentar agar kau bisa melihat salah satu dari mereka," kata dukun itu sambil mengusap-usap mata Lukas. Lalu Lukas membuka matanya. Ia tiba-tiba berada sendirian di ruangan itu. "Loh, di mana semuanya?" ujarnya sambil mencari semua orang. Ketika sampai kamar Karto, ia melihat seorang pemuda telanjang dada sedang menghadap ke jendela dengan luka cambukan di belakang badannya. Ia pikir itu Karto, lalu masuk dan memanggilnya. "Tok, kenapa dengan badanmu?" Lukas pelan-pelan mendekati pemuda itu. Saat pemuda itu menoleh padanya, ia lalu menghentikan langkahnya. Lukas terkejut. Ternyata pemuda itu bukanlah Karto, melainkan orang lain yang di sekujur tubuhnya penuh luka lebam, seperti habis disiksa. "Gara-gara kamu, aku jadi tidak bisa tidur di kamarku," ucap pemuda itu yang memandang marah ke arah Lukas. Kas, sadar Kas." Susanto menampik-nampik pipi Lukas yang tiba-tiba berteriak. Hembusan nafas Lukas masih tersengal-sengal melihat peristiwa tadi. "Apa yang kamu lihat?" tanya Karto penasaran. Namun Lukas menggeleng-gelengkan kepala. "Bagaimana? Masih mau sombong kau anak muda?" kata dukun itu. Namun Lukas hanya diam tanpa menjawab sepatah kata pun. "Jangan lupa, siapkan apa yang saya perintahkan tadi. Jangan sampai tidak. Saya pulang dulu," ucap dukun itu kepada semuanya. "Baik mbah, terima kasih banyak," sahut Mang Dirman sambil mengantarkan dukun itu ke depan. Lalu Karto dan Susanto menyiapkan sesaji yang diminta dukun itu dan meletakkan di kamar masing-masing. Yang benar saja, penghuni rumah itu tak lagi mengganggu mereka bertiga. Hari itu Winda berniat ingin memberi kejutan pada Lukas dengan mendatangi alamat yang Lukas tuliskan lewat via WA kepada Winda. Tanpa sepengetahuan Lukas, Winda datang ke kota untuk menemuinya. Sesampainya di rumah itu, "Permisi, ada orang," teriak Winda dari luar rumah. Lalu Winda masuk, melihat-lihat seisi rumah, sampai tiba di kamar Lukas. Dilihatnya di situ, ada fotonya bersama Lukas. Jelas, ini adalah kamar kekasihnya.
Lalu mata Winda melihat kain putih di meja dekat ranjang tidur Lukas, lalu membukanya. Isinya adalah keris kecil. Winda pikir mungkin Papa Lukas yang menyuruhnya membawa ini, lalu menaruhnya kembali di meja. Saat hendak keluar, Winda dikagetkan oleh tepukan seseorang di pundaknya. Ia menoleh pelan-pelan. Ternyata Lukas, kekasihnya. "Sayang, ngagetin aja," kata Winda. Lukas hanya tersenyum, tanpa sepatah kata, lalu menggandeng tangan Winda menuju ke ruang makan. Winda merasa tangan Lukas sangat dingin saat itu, namun ia tak berani menanyakannya. Setelah mereka berdua sampai di meja makan, Lukas diam-diam telah menyiapkan banyak makanan untuk Winda. "Kamu yang menyiapkan semua ini, sayang. So sweet." Winda terharu. Lukas menganggukkan dan mengisyaratkan Winda untuk duduk. Dibukanya tudung saji yang ada di depannya itu. Winda menjerit, lalu membuka semua tudung saji itu. "Apa semua ini?" tanyanya terkejut. Ternyata yang disiapkan kekasihnya bukankah sebuah makanan yang enak dan lezat, melainkan cacing, ulat, belatung, dan ada kepala manusia. Belum selesai ketakutan yang dirasakan Winda, orang yang mirip Lukas itu mencabik-cabik mukanya hingga darahnya mengucur sebagian mengenai muka Winda. Winda yang ketakutan langsung lari keluar dan pergi dari rumah itu. Ketika mau pergi, ada Lukas yang menghadangnya dan mempertanyakan kenapa dengan kekasihnya itu. "Pergi kamu, pergi. Aku gak mau lihat kamu lagi," ucap Winda ketakutan saat melihat Lukas. "Sayang, kamu kenapa? Ini aku," kata Lukas mencoba menenangkan Winda. "Tidak, kamu bukan Lukasku. Pergi." Winda melepaskan pegangan tangan Lukas dan pergi menuju mobilnya, meninggalkan tempat itu. "Winda, tunggu." Lukas mencoba mengejarnya, namun kecepatan mobilnya membuatnya sia-sia dan berhenti mengejarnya. Karto dan Susanto menghampiri Lukas yang masih kebingungan. Di benaknya masih terselip banyak tanda tanya tentang perilaku kekasihnya padanya. "Ada apa sama pacarmu?" tanya Karto. "Dia lari ketakutan setelah melihatku," jawabnya dengan nada kecewa. Karena baru pertama bertemu, Winda sudah mengatakan tak mau melihatnya lagi. "Oh, mungkin penghuni rumah ini menyamar sebagai kamu, Kas, dan menakut-nakuti pacarmu itu," ujar Susanto meyakinkan. "Dasar demit sialan, gara-gara dia, Winda jadi tak mau bertemu denganku," gerutu Lukas, lalu masuk ke dalam, disusul Karto dan Susanto. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.